Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hena Rahmawati dari kelas 3A Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi bangun ruang sisi lengkung yang ada di MTS atau SMP pada mata pelajaran matematika. Langsung saja kita ke materinya. Nah, jadi teman-teman, bangun ruang sisi lengkung itu adalah suatu kelompok bangun ruang di mana bangun ruang tersebut mempunyai sisi melengkung, mempunyai selimut, atau memiliki permukaan bidang. Jadi, yang termasuk ke dalam kelompok bangun ruang itu, bangun ruang sisi lengkung itu ada 3, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai tabung. Tabung merupakan kelompok bangun ruang sisi lengkung yang terdapat 2 batas berbentuk lingkaran pada atas dan bawahnya. Jadi pada tabung, alas dan tutupnya itu adalah berbentuk lingkaran. Nah, di mana kedua lingkaran tersebut berukuran sama besar, sejajar, serta kongruen. Kedua lingkaran tersebut disatukan oleh persegi panjang yang melengkung mengikuti sisi kedua lingkaran tersebut. Nah, seperti gambar di sini, ini adalah gambar tabung. Alasnya itu berbentuk lingkaran dan tutupnya juga berbentuk lingkaran. Dengan alasnya itu memiliki jari-jari R dan memiliki tinggi. Jadi keterangan R-nya ini adalah jari-jari lingkaran dan T-nya ini adalah tinggi tabung. Nah, kemudian kita akan lanjut ke sifat-sifat tabung. Tabung ini memiliki 3 sifat, yaitu diantaranya tabung memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran, alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Kemudian dan satu sisi lagi berbentuk bidang lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung. Kemudian sifat yang kedua yaitu tabung memiliki 2 buah rusuk lengkung. Dan yang ketiga adalah tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari unsur-unsur tabung. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri. Nah, yang pertama, tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas yang berbentuk lingkaran, kemudian bidang lengkung yang disebut selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, dan bidang atas yang disebut tutup tabung berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen serta sejajar. Kemudian yang ketiga, sisi lengkung. Sisi lengkung ini jika dibentangkan itu akan berbentuk persegi panjang. Kemudian tabung itu termasuk ke dalam golongan prisma yang alasnya ini berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kita bahas rumus-rumus apa saja yang berlaku pada tabung. Nah, yang pertama, rumus luas alas. Luas alas tabung ini akan sama dengan luas tutupnya, di mana alas dan tutupnya ini adalah berbentuk lingkaran, sehingga akan berlaku rumus lingkaran untuk mencari luas alas dan luas tutupnya, yaitu rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat. Kemudian untuk luas selimut tabungnya ini rumusnya 2 dikali Pi dikali R dikali T. Dan yang ketiga, luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah tutup ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya ini kan rumusnya Pi dikali R kuadrat ditambah Pi, luas tutupnya ditambah Pi dikali R kuadrat ditambah luas selimutnya ini adalah 2 Pi RT. Kita sederhanakan rumusnya menjadi sama dengan
pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Nah, jadi rumus akhirnya adalah 2 dikali pi dikali R ditambah T. Nah, untuk yang terakhir di sini ada rumus volume tabung. Jadi rumus volume tabung ini adalah luas alas dikali tinggi atau pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambar kerucut. Nah, jadi kerucut itu adalah sebuah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, seperti di gambar, seperti yang ada pada gambar, ini alasnya berbentuk lingkaran. Di mana lingkaran ini ditutupi oleh selimut yang memiliki ketinggian sejumlah T. Ketinggian sejumlah T. Nah, selimut tersebut ini adalah garis pelukisnya. Nah, ini atau simbolnya ini S kecil. Kemudian unsur-unsur yang terdapat pada kerucut itu diantaranya ada yang pertama R. R itu adalah jari-jari lingkaran yang menjadi alas kerucut. Kemudian ada T yaitu tinggi kerucut dan S yaitu adalah garis pelukis pada kerucut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat kerucut. Yang pertama, kerucut ini memiliki dua sisi. Nah, dua sisi seperti yang terlihat pada gambar tadi. Jadi, sisi alasnya ini berbentuk lingkaran, kemudian sisi lengkungnya atau selimut kerucut. Dan yang kedua, memiliki satu titik puncak. Dan yang ketiga, itu memiliki satu rusuk dari sisi lengkung. Dan yang keempat, kerucut ini memiliki jaring-jaring, yakni lingkaran dan segitiga. Nah, yang selanjutnya itu ada unsur-unsur kerucut. Bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Nah, adapun unsur-unsur kerucut, yang pertama adalah kerucut ini memiliki dua bidang sisi, yaitu sisi alas. Sisi alasnya ini kan berbentuk lingkaran. Kemudian sisi lengkung yang disebut selimut. Ini selimutnya. Kemudian yang kedua, sisi alasnya berbentuk lingkaran. Sudah jelas di gambar juga berbentuk lingkaran ya untuk alasnya. Yang ketiga, sisi lengkung kerucut jika dibentangkan akan membentuk juring lingkaran. Nah, bisa kita lihat di gambar, jika dibentangkan selimutnya ini akan membentuk sebuah juring lingkaran. Nah, yang keempat, kerucut juga memiliki sebuah garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk alasnya. Ini adalah garis pelukisnya, disimbolkan dengan huruf S. Nah, yang terakhir, terdapat hubungan antara jari-jari alas atau R, tinggi kerucut atau T, dan garis S, garis pelukis S. Ini memiliki hubungan Pitagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Yang ini, jadi S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus-rumus apa saja yang berlaku pada kerucut. Yang pertama, luas alas sama dengan, jadi kan tadi luas alas kerucut itu berbentuk lingkaran. Jadi berlaku luas lingkaran, yaitu sama dengan pi dikali R kuadrat. Kemudian di sini luas selimut rumusnya adalah pi dikali R dikali S. Dan yang ketiga, rumus luas permukaan kerucut itu sama dengan luas alas ditambah luas selimutnya, yaitu sama dengan pi dikali R kuadrat ditambah pi dikali R dikali S sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, yang terakhir adalah
rumus volume kerucut. Itu sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sampai sini semoga teman-teman sudah mulai memahami ya. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu bangun ruang sisi lengkung bola. Nah, bisa kita lihat ini adalah gambar sebuah bola. Nah, jadi bangun ruang bola itu merupakan sebuah bangun ruang yang terbentuk dari hasil putaran, satu putaran penuh sebuah lingkaran dengan porosnya itu adalah diameternya. Kemudian, bola juga merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sisi melengkung, di mana terdapat jari-jari di dalamnya. Panjang sisi satu ke sisi lainnya itu disebut dengan diameter. Misalnya dari sisi sebelah ini ke sisi sebelah ini itu adalah diameter. Atau bisa dikatakan panjang 2 kali R atau 2 kali jari-jari itu akan sama dengan diameternya. Nah, R ini adalah jari-jari bola. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat apa saja yang terdapat pada bola. Yang pertama, bola ini hanya memiliki satu sisi. Kemudian yang kedua, bola itu hanya terdapat satu titik pusat. Dan yang ketiga, bola tidak terdapat sudut pada bagiannya. Nah, yang keempat, jari-jari pada bola itu tak terhingga banyaknya. Nah, yang selanjutnya adalah unsur-unsur bola. Nah, bola ini tidak memiliki rusuk, dikarenakan bola itu kan dikelilingi oleh garis lengkung di sepanjang permukaannya. Jadi, bola ini tidak memiliki rusuk. Nah, yang kedua, bola tidak memiliki sudut. Nah, karena terdiri atas lingkaran yang tak terhingga. Kemudian yang selanjutnya, bola juga hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Nah, untuk yang keempat, bola memiliki satu diameter yang sama dengan 2 kali panjang jari-jarinya. Dan yang kelima, bola memiliki satu sisi lengkung yang tertutup. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai rumus-rumus apa saja yang berlaku pada bola. Yang pertama, ada rumus luas permukaan bola sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, kemudian untuk rumus volume bola itu adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, contoh yang pertama ini berkaitan dengan tabung. Jadi soalnya adalah diketahui sebuah tangki air itu berbentuk tabung dan mempunyai volume 6.160 meter kubik, serta memiliki jari-jari alasnya itu adalah 14 meter. Maka ditanyakan, hitunglah tangki air tersebut. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Nah, tadi kan tangki airnya itu berbentuk tabung. Maka kita bisa menggunakan rumus volume tabung untuk mencari tinggi tangki air tersebut. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Volume tangki airnya itu kan tadi 6.160 sama dengan 22/7 dikali jari-jarinya itu kan 14. Jadi dikali 14 kuadrat dikali T. Kita operasikan 6.160 sama dengan
22/7 dikali 196 dikali T. Nah, 6.160 sama dengan 196 dikali 22 adalah 4.312/7 dikali T. Kemudian 6.160 sama dengan 4.312 dibagi 7 adalah 616. Kemudian dikalikan dengan T. Jadi T sama dengan 6.160 dibagi 616 adalah 10. Jadi tinggi tangki air tersebut adalah 10 meter. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal ini berkaitan dengan bangun ruang kerucut. Nah, soalnya adalah sebuah kerucut itu tingginya 15 cm. Jika volume kerucut tersebut adalah 6.930 cm3, maka diameter kerucut tersebut adalah titik-titik sentimeter. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, volume kerucut itu kan rumusnya 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 dikali T. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Volumenya adalah 6.930 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali R kuadrat dikali tingginya itu kan 15. Kemudian kita operasikan 6.930 sama dengan 1/3 ini dikalikan dengan 15 terlebih dahulu, menghasilkan 5. Kemudian dikali 22/7 dikali R kuadrat. Selanjutnya 6.930 sama dengan 5 dikali 22 hasilnya 110 dibagi 7 dikali R kuadrat. R kuadratnya ini kita pindah ruaskan ke sisi kiri karena yang kita cari adalah diameternya. Nah, R kuadrat sama dengan 6.930 dikali 7/110. Jadi R kuadrat sama dengan 48.510 dibagi 110 menghasilkan 441. Nah, karena yang kita cari adalah R, maka R sama dengan akar dari 441, yaitu 21. Nah, sudah ditemukan panjang jari-jarinya ini 21. Sedangkan yang di soal itu dicarinya adalah diameter. Jadi, diameter kerucut tersebut adalah 2 dikali jari-jarinya, yaitu 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Nah, sudah ditemukan, jadi panjang diameter kerucut tersebut adalah 42 cm. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga, di mana contoh soal yang ketiga ini adalah berkaitan dengan bola. Nah, soalnya adalah diketahui volume dari bola bekel adalah 36 pi cm3. Ditanyakan, hitunglah diameter bola tersebut. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini volume bola itu kan sama dengan 4/3 pi dikali R pangkat 3. Volume sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, R pangkat 3-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi R pangkat 3 sama dengan volume per 4 pi per 3. Nah, kita operasikan yang ininya sehingga menjadi R pangkat 3 sama dengan volume dikali 3/4 pi. Nah, setelah itu R pangkat 3 sama dengan 3 volume per 4 pi.
Karena kita mencarinya R, maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali volume per 4pi. Nah, kita operasikan R sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali volumenya itu kan 36 pi, maka 3 dikali 36 pi per 4 pi. Nah, setelah dioperasikan sehingga R-nya itu menghasilkan R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Nah, akar pangkat 3 dari 27 ini adalah 3. Nah, teman-teman, sudah diketahui nih, panjang jari-jarinya itu adalah 3. Karena yang ditanyakannya ini diameter, maka diameter bola tersebut adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Jadi, diameter bola bekel tersebut adalah 6 cm. Nah, untuk yang contoh soal keempat, di sini terdapat sebuah bangun ruang gabungan. Jadi yang bawahnya ini adalah bangun ruang tabung dan yang atasnya ini adalah bangun ruang kerucut. Ditanyakannya, hitunglah volume bangun ruang di atas. Mari kita coba selesaikan. Nah, jadi teman-teman, untuk mencari volume bangun ruang gabungan tadi, kita tinggal mencari volume tabungnya terlebih dahulu, kemudian kita cari volume kerucutnya. Setelah volume tabung dan volume kerucutnya kita ketahui, barulah volume gabungannya itu sama dengan volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Mari kita coba selesaikan. Yang pertama, volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Kita masukkan angka-angkanya sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 12. Itu hasilnya adalah 1848 cm3. Nah, untuk volume kerucut, ini sama dengan 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T. Kita masukkan angka-angkanya sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 6. Hasil akhirnya itu adalah 308 cm3. Nah, ini sudah ketemukan volume tabung dan volume kerucutnya. Nah, tinggal kita jumlahkan volume. Jadi volume bangun ruang gabungan tersebut adalah volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Nah, 1848 ditambah 308 sama dengan 2156 cm3. Nah, jadi sudah kita selesaikan dan sudah kita temukan bahwa volume gabungan dari bangun ruang tersebut adalah sebesar 2156 cm3. Nah, teman-teman, mungkin sekian penyampaian materi mengenai bangun ruang dan juga beberapa contoh soal yang berkaitan dengan bangun ruang. Mohon maaf apabila dalam video pembelajaran ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.